Hola semuanya. Di cerita kali ini akan menceritakan tentang negara Amerika yang menerapkan program tahunan, yaitu semua tindakan kriminal akan dilegalkan dalam satu malam guna mencoba mengurangi kasus kejahatan yang marak di Amerika. Nah, pasti bakal kacau banget nih dengan legalnya tindakan kriminal. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja eksekusi ceritanya. Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita dimulai di sebuah kafe. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang yang bernama Eva. Dia dan temannya yang sedang melihat berita TV kalau hari ini adalah hari Purge, yaitu hari kriminal dilegalkan. Mereka pun setelah mendengar itu langsung bergegas pergi sebelum larut malam. Sedangkan di tempat lain, seorang yang bernama Leo sedang bersiap-siap ingin mengikuti acara Purge ini untuk membalaskan dendamnya terhadap orang yang sudah membunuh anaknya. Dan di dalam mobil ada dua orang yang sedang ingin OTW pulang. Mereka berdua bernama Shane dan juga Liz. Kita juga diperlihatkan bagaimana keadaan lingkungan sekitar yang gak ikut acara Purge ini. Mereka semua mencoba melindungi diri mereka dengan menutup rapat rumahnya agar mereka tidak jadi sasaran kejahatan pada malam ini. Eva pun sudah sampai di rumahnya, yang mana di sana dia bersama suaminya dan juga anaknya yang bernama Kelly. Kemudian, kita juga diperlihatkan dengan pihak oposisi dari program Purge ini dengan diketuai oleh Carmelon. Dia menolak program ini karena Purge ini hanya akan merugikan rakyat miskin yang kurangnya dapat perlindungan. Di sini, si ayahnya Kelly ini bilang kalau dia akan tidur panjang malam ini, jadi jangan ada yang mengganggunya. Please, forgive me. Make sure you're locked. Kemudian di tempat si Shane, dia yang habis membeli barang-barang buat bekal nanti malam, dia malah kedatangan seorang pria bertopeng di sana. Mereka yang melihat itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Kemudian di tempat si Leo, dia kedatangan mantan istrinya yang menyuruhnya untuk tidak keluar malam ini. Leo yang sudah bertekad, dia pun menyuruh mantan istrinya ini untuk pergi. Kemudian di tempat si Kelly, ayahnya ini ternyata diam-diam keluar dari sana dengan dijemput oleh seseorang di sana dengan mobil mewah. Di jalan, Shane dan Liz ini pengen buru-buru sampai ke rumah. Dan dia malah kena apes yang mana mobil yang dia pakai sekarang malah mogok. Sedangkan waktu dimulainya Purge ini tinggal 45 menit lagi. Mereka pun dengan paniknya mencoba meminta bantuan. Namun semuanya itu nihil karena orang-orang pada takut untuk keluar. Dan akhirnya mereka sadar kalau mobil mereka ini sudah disabotase sama geng bertopeng tadi. Mereka pun setelah mengetahui itu langsung pergi dari sana. Dan alarm penanda kriminal dilegalkan pun berbunyi.
will be legal for 12 continuous hours. Mereka yang mempunyai dendam dan juga hasrat untuk berbuat jahat pun mulai bergerak. Sedangkan di tempat si Leo, dia yang sudah gelap mata dengan dendamnya, dia pun tanpa rasa ragu dan juga takut keluar rumah seorang diri. Kemudian di tempat si Shane dan juga Liz, mereka pun harus dibuat pusing kabur dengan berjalan kaki. Di tempat si Kelly, dia mendapatkan surat dari ayahnya yang ngasih tahu kalau dia saat ini sedang sekarat dan berencana untuk menyerahkan nyawanya ke keluarga kaya raya dengan bayaran $100.000 untuk mereka berdua. Survive the night and live a... Dan ternyata begitulah cara orang kaya mengikuti acara Purge ini. Mereka berdua yang gak bisa ngapa-ngapain dan yakin kalau ayahnya ini sudah gak ada. Mereka pun cuma bisa sedih terima nasib. Setelah itu, mereka ini mendengar ada sebuah pasukan yang mau masuk ke apartemen mereka. Kemudian tak lama dari itu, mereka ini mendengar suara tembakan. Dan ternyata itu adalah teman seapartemen mereka yang terobsesi sama si Eva ini. Dan tak lama dari itu ada suara yang mendekat. Diego pun dengan pedenya nyamperin itu dan tiba-tiba para pasukan itu pun sudah sampai di sana. Eva dan Kelly yang ngumpet pun harus ketahuan di sana dan mereka pun tanpa basa-basi langsung dibawa ke bawah. Sedangkan di luar, ternyata si Leo ini melihat si Eva dan si Kelly ini yang sedang diseret. Leo yang masih punya rasa simpati pun dia akhirnya turun dan mencoba menolongnya. Dan tak lama dari itu, Shane dan Liz ini juga ada di sana. Mereka yang panik dikejar-kejar geng bertopeng, mereka langsung masuk ke dalam mobilnya si Leo yang pintunya tidak terkunci. Leo pun dengan sangat izinnya dia pun meratakan semua pasukan itu dan mencoba membawa si Eva dan Kelly. Dan ya, keributan pun terjadi dengan masuknya si Shane dan juga Liz. Dan ternyata mereka ini sudah dikepung dari depan maupun belakang. Leo yang mengetahui itu pun langsung menyuruh semuanya untuk diam dan langsung bergegas kabur dari sana. Setelah kabur, mobil si Leo ini malah mogok. Mereka pun langsung berhenti di gang dekat sana. Leo yang punya rencana lain, dia pun mencoba pergi sendiri. Dan 4 orang ini yang takut, mereka pun minta si Leo ini jangan pergi. Kemudian Eva pun memberitahu kalau temannya memiliki sebuah mobil dan rumahnya tidak jauh dari sana. Yang pasti dia akan meminjamkan mobilnya. Leo yang butuh mobil pun akhirnya setuju membawa 4 orang ini bareng bersama dia. Dan pertualangan mereka pun dimulai. Dan di dalam perjalanan, Shane yang so tahu dia malah kena jebakan di sana yang ngebuat geng di daerah sana pun langsung menyerang mereka. Untunglah mereka berhasil lolos dari sana dan langsung lanjutin perjalanannya. Di sini Kelly yang kepo dengan si Leo mencoba mengobrol sama si Leo ini. Namun Leo yang dingin, dia pun menyuruh si Kelly ini untuk diam. Saat di tengah jalan,
mereka pun langsung nyamperin mobil box yang mirip kayak saat penculikan si Eva dan si Kelly ini. Di sana mereka melihat peralatan yang sangat canggih. Dan tak lama dari itu mobil box lainnya pun datang ke sana. Dan mereka pun setelah melihat itu langsung bergegas pergi dari sana. Sampailah mereka ini di ujung gang. Mereka ini melihat ada geng yang lagi menyiksa korbannya. Namun, karena si Liz ini kaget ada tikus di kakinya, dia pun secara spontan langsung teriak. Dan orang di sana pun langsung nyamperin ke arah mereka. Untunglah ada si Leo yang ngabisin orang itu dengan sangat senyap. Dan mereka pun langsung lanjutin perjalanannya lagi sampai ke sebuah gang panjang tempat persembunyian para homeless di sana. Why'd you help us? I saw you. You were putting up a hell of a fight. It doesn't help anything. It doesn't heal someone. Enough. Leo yang cuek ini tiba-tiba ngasih face-nya ke si Kelly dengan cuma-cuma. Tak lama dari itu, mereka ini kedatangan geng yang sangat gila. Ngebantai orang udah kayak lagi ngebantai tikus di dalam gang. Mereka pun langsung kabur dari sana. Begitu juga para homeless yang ngumpet. Dan dari kepanikan itu, Eva ini malah jatuh di sana yang ngebuat si Shane dan Liz ini mencoba ngulur waktu dengan nyerang geng itu. Untunglah mereka berdua bisa selamat, walaupun si Shane ini harus kena tembakan dari pertempuran tadi. Dan di berita TV, waktu Purge ini tersisa 4 jam 30 menit lagi. Setelah itu, Leo and the gang ini sudah sampai di tempat temannya si Eva ini. Dan sekarang mereka bisa bernapas lega dengan minum-minum dan nyantai di sana. What about you, tough guy? Want a drink? It's not me, it's just true. Gwen. I'm not telling, I'm just saying. Dan saat si Leo ini lagi ganti baju di kamar, dia ngelihat temannya si Eva ini lagi minum sebuah pil yang mencurigakan. Setelah itu, Leo ini langsung ngasih tahu ke si Eva. Dan dia minta apa yang dia udah janjiin, yaitu sebuah mobil. Dan ternyata si Eva ini cuma memanfaatkan si Leo doang untuk menolong mereka sampai di tempat temannya si Eva ini. Leo yang kesal, dia pun langsung bersiap-siap buat cabut dari sana. Dan tak lama dari itu tiba-tiba ternyata ada konflik internal di keluarga temannya si Eva ini. Dan salah satu orang di sana malah menyandra si Liz. Leo yang melihat itu pun, dia pun membantu yang lainnya untuk kabur dari sana. Dan saat di bawah, Leo ini sangat emosi karena waktu dia terbuang banyak. Kemudian, tak lama dari itu, mereka mendengar ada suara mobil yang mendekat di sana. Leo yang dasarnya orang baik, dia pun nyuruh yang lainnya buat tunggu di sana. Dan dia akan mengeceknya. Dan ternyata itu adalah orang yang menculik Eva dan Kelly dengan mobil boxnya. Kemudian, Leo pun langsung menyuruh yang lainnya buat kabur dari sana duluan. Dan saat si Leo ini berhasil keluar, mereka ternyata udah ditungguin sama geng bertopeng di sana. Ternyata geng ini bukan mau membunuh, tapi cuma memanfaatkan Purge ini buat jadi ladang cuan mereka.
dengan cara menculik orang dan menjualnya ke orang kaya. Mereka pun kemudian dibawa ke sebuah tempat gelap dan ternyata adalah itu perkumpulan orang kaya buat ikutan purge, dan mereka akan menjadi kelinci permainan buat para orang kaya itu bersenang-senang. And his wonderful wife Lauren. Anyone else? Mr. Hurst. Dan acara pemburuan pun dimulai. Leo pun dengan sangat pro-nya, dia pun nyulik orang di sana dan ngambil peralatan kacamata infra orang itu. Dan orang di atas yang ngeliat si Leo ngacak-ngacak arena, mereka pun menjadi panik di sana dan menyuruh para penjaga menyerang mereka. You okay? They've killed 5 people. They killed 5 of us. Sayangnya, Shane yang apes pun dia harus tewas di sana. Dan tak lama dari itu, pasukan lain pun datang ke sana. Dan ternyata itu adalah geng dari anti-purge, yaitu si Carmelo, yang memberi perhitungan ke para orang kaya di sana. Di sini, Leo, Eva, dan Kelly mutusin buat pergi dari sana. Sedangkan si Liz yang mentalnya masih keguncang, dia pun tetap di sana nemenin si Shane. Saat sudah di basement, Leo ini langsung mengancam orang di sana buat ngambil mobilnya. Mereka pun sudah sampai ke tujuan si Leo ini. Di sini, Leo menceritakan dendamnya kalau anaknya ini dibunuh 12 tahun yang lalu. Dengan cara ditabrak sepulang sekolah oleh orang di rumah itu. Dan hebatnya orang itu dengan keadaan mabok berat malah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Kemudian, Leo pun mulai beraksi dengan misinya. Dan waktu purge berakhir pun sisa tinggal 5 menit. Leo setelah bertemu pelakunya, dia pun langsung sangat emosi. Dan saat Leo ini sudah selesai, dia pun ditembak sama jenderal tentara. Dan ternyata tentara itu ikut dalam acara purge ini untuk membantai para warga, terutama yang miskin. Dan ternyata jenderal ini adalah orang yang menculik Eva dan Kelly ini di dalam mobil box saat mau ngabisin si Leo. Ternyata orang di dalam rumah itu gak dibunuh sama si Leo. Kemudian anak buah si jenderal yang ngedengar ada suara tembakan pun mencoba ngedekat ke sana. Begitu juga dengan si Eva dan si Kelly. Dan alarm berakhirnya purge di tahun ini pun berbunyi. Eva dan Kelly pun langsung mencoba membantu si Leo untuk pergi ke rumah sakit. Begitu juga pemilik rumah di sana. Dengan berakhirnya purge tahun ini, cerita pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini?
Bisa dibayangkan beginilah kacau dan hancurnya jika kriminal ini dilegalkan di sebuah negara. Nah, buat kalian yang mau tahu awal mulanya program Purge ini, bisa langsung komen di bawah ya. Lanjut. Oke, terima kasih yang udah nonton dan juga order tiket film 21. Bye-bye.